Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ciao semuanya, balik lagi sama aku Ayu. Kali ini aku mau bikin video tentang cute mistakes Indonesian make in English. Jadi beberapa kesalahan yang sering banget aku lihat dari orang Indonesia ketika berbicara bahasa Inggris. Tapi ini aku bukan guru bahasa Inggris ya, jadi mungkin aku juga salah. Tapi aku hanya mau ngasih tahu sedikit aja. Dan ini karena aku nggak tahu kenapa openingnya dari video yang ini itu hilang, jadi aku bikin di sini aja. Langsung aja kita lihat videonya, oke? Oke, jadi kesalahan pertama yang paling sering banget aku lihat dari orang Indonesia dalam menggunakan bahasa Inggris adalah penggunaan kata boring. Nah, boring itu sebenarnya adjektif yang artinya adalah tidak menarik. Jadi kalau kalian bilang I'm boring, kalau kalian mau bilang saya bosan itu salah. Jadi harusnya kalian bilangnya I'm bored. Karena kalau kalian bilang I'm boring, kecuali kalau kalian memang orang yang membosankan, mungkin itu benar. Tapi kalau kalian ingin bilang saya bosan, maka jangan gunakan kata boring, tapi gunakan kata bored. Jadi misalnya kalau kalian mau bilang film ini membosankan, nah kalian bisa pakai kata boring seperti this movie is really boring. Tapi kalau kalian mau bilang saya bosan sekali, kalian harus bilangnya I'm very bored. Oke? Bukan I'm very bored. Lalu yang kedua, aku sering banget lihat ya di status Facebook atau Instagram atau media sosial lainnya, ketika kalian ingin bersyukur sama Tuhan, terus kalian menuliskannya thanks God, dan itu sebenarnya salah. Jadi kalau kalian untuk mengungkapkan rasa syukur kalian kepada Tuhan, kalian bisa bilang thank God, bukan thanks God. Karena kalian kan gak bilang thank you, tapi thank you, right? Jadi yang benar itu thank God. Sama aja sih kayak thank her or thank him. Jadi bukan thanks God, oke? Yang ketiga adalah penggunaan kata mellow. Kata mellow ini sering banget dikaitkan sama kependekan dari melancholy. Tapi sebenarnya kata mellow ini mempunyai arti yang benar-benar berbeda dengan melankolik. Jadi kata mellow ini adalah verb yang artinya relax, tenang. Sedangkan kalau adjektif artinya adalah seperti kalau dalam suara seperti suara yang menenangkan hati, suara yang bagus, melodi. Jadi kalau kalian ingin mengungkapkan bahwa perasaan kalian sedih atau galau, kalian tidak menggunakan kata mellow, tapi melankolik atau melankolik. Contoh, kalau kalian mau bilang suara piano itu menenangkan hati, jadi kalian bisa bilang the sound of the piano makes me mellow. Tapi kalau kalian mau bilang lagunya bikin aku sedih, kalian bisa bilang that song makes me feel melancholic, bukan mellow. Oke? Jadi mellow itu bukan kependekan dari melancholic. Jadi sering banget sih dikait-kaitkan sama mellow itu perasaan yang sedih, tapi sebenarnya itu bukan. Oke, yang keempat ini aku sering banget lihat di TV kalau ada selebriti Indonesia lagi diwawancara. Dan sebenarnya ini agak sedikit mengganggu aku ya, karena setiap kali diwawancara banyak sekali selebriti yang bilang kalau mereka bekerja di dunia entertain. Nah, kata entertain ini sebenarnya adalah verb yang artinya menghibur. Aku tahu maksud dari mereka adalah ingin bilang bahwa mereka bekerja di dunia hiburan.
Jadi kalau kalian ingin bilang kalian bekerja di dunia hiburan, harusnya kata entertain itu diganti dengan entertainment yang artinya hiburan. Karena kalau untuk entertain artinya menghibur. Buat gampangnya aku kasih 2 contoh. Yang pertama, penggunaan kata entertain. Kalian bisa pakai kata entertain kalau kalian ingin menjelaskan bahwa kalian menghibur. Contohnya, saya suka menghibur keluarga saya dengan bercandaan saya atau lawakan saya. Kalian bisa bilang, I like to entertain my family with my jokes. Sedangkan kalau kalian ingin bilang, saya bekerja di dunia hiburan, kalian bisa bilang, I work in the entertainment industry. Jadi kalian bisa lihat kan bedanya entertain dan entertainment. So, kalau kalian lihat masih ada yang bilang dunia entertain, kalian bisa koreksi itu kalau itu adalah kata yang salah. Oke, kesalahan kelima yang sering banget aku dengar adalah penggunaan kata have dan has. Jadi, perlu kalian tahu bahwa subjek seperti I, we, they itu memang menggunakan kata have. Seperti I have to go, I have to go to school. Itu cuma contohnya ya. Jadi untuk I, they, sama we, kalian memang harus menggunakan have. Tapi kalau untuk she, he, dan it, kalian harus pakai kata has. Jadi she has to go, bukan she have to go. Oke, kesalahan keenam ini adalah yang paling sering aku lihat, yaitu kalau kalian ingin membuat perbandingan, misalnya lebih besar, lebih tinggi, lebih cantik contohnya. Jadi kalian sering banget kan lihat orang bilang more bigger, more taller, more prettier. Tapi itu sebenarnya salah. Jadi kalian harus tidak perlu menggunakan more kalau kalian sudah menambahkan er di kata yang ingin kalian gunakan, misalnya bigger. Jadi kalian kalau sudah pakai kata bigger, kalian tidak perlu menambahkan kata more di depannya. Jadi itu bukan more bigger tapi bigger saja. Kalau kalian ingin menambahkan kata more di depannya, kalian bisa menggunakan kata more big. Bukan more bigger tapi more big. Oke? Aku kasih contoh ya, misalnya kalian mau bilang mobilnya lebih besar dari mobilku. Oke? Jadi kalian bisa bilang her car is bigger than mine. Atau kalian bisa bilang her car is more big than mine. Oke? Oke, yang terakhir yang paling sering banget juga aku lihat adalah penggunaan kata keep spirit. Keep spirit yang mungkin artinya tetap semangat ya. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya kata keep spirit itu tidak dipakai. Yang mungkin paling sering dipakai adalah kalian bisa gunakan don't give up. Jangan menyerah misalnya. Atau you have to keep going. Kamu harus terus maju. Kamu harus terus semangat. Kalian bisa bilang, I know that this problem is really hard to solve, but don't give up. Yang artinya, aku tahu masalah ini sangat berat, tapi jangan menyerah. Oke, kira-kira itu aja. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk subscribe, lalu di like dan di share. Dan kasih tahu aku juga kalian mau belajar apa lagi. Kita sama-sama belajar juga sih, aku juga masih belajar. Jadi kalau ada yang salah, aku juga mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!